POV Lee Joong Gi nyanyiin lagu Malaysia yang berjudul Rasa Sayang He. Hola everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Dan ayolah semangat, fighting! Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik seputar industri hiburan Korea Selatan. Dan langsung aja yuk guys, kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana netcore atau netizen Korea yang diskusi tentang kenapa sih untuk boy group itu kayak agak kurang berhasil nih guys. Jadi ceritanya tuh ya, belum lama ini ada seorang netizen atau OP di komunitas online ngebuat sebuah postingan. Di postingan tersebut, si OP mengatakan bahwa dirinya menonton Road to Kingdom. Dan setelah menontonnya, dia mengerti kenapa boy group itu kayak flop atau kayak gagal. COP lantas membahas perihal konsep-konsep yang diusung oleh boy group seperti tentang raja-raja yang gila, pelawak, tiran, dan pembuat onar. Dia lantas bertanya, kenapa ya mereka sangat menyukai adu tembak dan adu perang? Menurutnya sulit nih untuk membedakan keenam tim yang akan tampil dikarenakan semuanya tampak sama. Terlebih lagi untuk 80s, Stray Kids dan juga The Boys sudah pernah menampilkan konsep tersebut di Road to Kingdom 1. Bahkan ya guys, sebagai penggemar idol, dia katanya udah gak tahan lagi nih dan ragu bahwa masyarakat umum dapat menonton lebih dari 10 detik. Dia pun lantas merasa nih guys, dirinya itu kayak nonton penggemar anime yang lagi cosplay gitu loh, dan terlalu asik menonton sebuah konvensi. Menurutnya ya, dikarenakan mereka gak dapat bersaing dalam hal menyanyi dan juga keterampilan, rasanya mereka itu kayak mencoba mengemas semuanya dengan konsep dan metafora yang dianggap aneh agar terlihat mengesankan. Tetapi menurut dia ya, sebenarnya tidak ada yang substansial. COP lantas berpikir nih guys, bahwa tim yang menunjukkan keterampilan asli mereka nantinya akan menjadi pemenang sejati di Road to Kingdom 2. Di akhir postingannya, COP lantas meminta nih guys agar konsep-konsep yang bikin ngeri seperti itu dihentikan. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari COP dan gimana ya reaksi dari netizen yang lain. Apakah mereka setuju dengan isi postingan tersebut? Atau mereka justru punya pendapat yang berbeda? Yuk mari kita lihat ya guys seperti apa komentar dari netizen-netizen yang lainnya. Tapi ya sejujurnya nih, setidaknya penampilan Stray Kids, The Boys, dan 80s dilakukan dengan baik. Serius deh, perusahaan-perusahaan itu nggak ada sentuhannya. Kenapa? Mereka jadi benchmarking sama Kingdom. Reaksi Kingdom juga jelek banget. Apa mereka semua gila? Nggak ada satupun stage yang legendaris. Kita harus nge-ban stage-stage iblis, pelawak, atau penjahat itu selamanya. Reaksi penonton Road to Kingdom yang pertama bagus dan reaksi penonton Kingdom sangat buruk. Ada alasan mengapa konsep Road to Kingdom serbaguna dan Kingdom adalah tentang bersaing dengan siapa yang dapat melakukan hal yang sama dalam skala yang lebih besar dan siapa yang dapat membawakan lagu yang lebih intens sehingga semua panggung berakhir dengan kegagalan. Apakah Mnet menetapkan anggaran atau apakah mereka tampil sesuai dengan anggaran? Aku merasakan getaran itu lagi. Sudah lama sekali konsep malah hilang. Berapa lama mereka akan memaksakan konsep malah? Kalau kamu penyanyi ya, tunjukkan kemampuan menyanyi kamu. Kamu itu bukan aktor. Kenapa ya semua orang melakukan berbagai macam ekspresi wajah selama 1 menit penuh, lalu menari liar selama 30 detik? Gak bisa ya mereka memberitahu mengapa grup seperti Boy Next Door, Rise, dan juga Tuas berhasil di tanggal lagu. Konsep Stray Kids dan juga 80s hanya berhasil untuk penggemar internasional. Tetapi lagu-lagu yang berasal dari konsep malah dan yang hanya kuat, hanya dikonsumsi oleh fandom mereka sendiri. Gak ada yang benar-benar mengkonsumsi konsep semacam ini. Mereka keras, kuat, sulit didengarkan, dan gak ada yang akan mendengarkan lagu-lagu konsep malah lagi. Jadi kamu akan bertanya, bagaimana dengan konsep yang menyegarkan? Itu juga tidak berhasil. Anda membutuhkan konsep yang lebih baik dari itu. Lihat deh NCT Wish yang mengambil konsep Y2K dan konsep yang menyegarkan. Mereka melakukan ini untuk menarik generasi MZ atau generasi milenial dan juga generasi Z maksudnya guys. Tolong, saya ingin berhenti menonton idol pria melakukan konsep seperti penampilan kami adalah jang. Kami akan mengunyahmu. Gak ada dari grup ini yang memiliki konsep yang bagus. Alright everyone, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen yang sudah menanggapi tentang komentar tersebut. Sementara itu, netizen internasional juga turut mengomentari perihal diskusi ini. Dan reaksi dari netizen internasional seperti ini guys. Di luar topik ya, menurutku mereka nggak memberi perhatian apapun kepada boy group. Boy group selalu tidak mendapat perhatian dari publik. Meskipun mereka punya lagu-lagu yang bagus, mereka tetap nggak mendapatkan cukup perhatian. Itu pun jika mereka berasal dari perusahaan besar. Ada grup seperti Treasure dan juga ENHYPEN yang punya lagu seperti Darari dan Polaroid Love. Mereka pernah menduduki peringkat tertinggi di tangga lagu 50. Sementara girl group dengan musik yang dianggap berisik itu bisa masuk 10 besar. Itulah kenyataan pahitnya, mereka nggak peduli dengan boy group.
Terus ada yang reply nih guys, mengatakan selalu seperti itu nggak sepenuhnya benar sih. Boygroup sebelumnya bisa kok menduduki peringkat yang cukup tinggi di chart. Kita sebut saja nih seperti 2PM, Beast, Infinite, Shiny, Winner, Icon. Hanya saja sekarang boygroup memberikan kesan musik yang dianggap berisik kepada publik Korea Selatan. Jadi mereka nggak terlalu peduli. Netizen yang lain juga terlihat membalas komentar tersebut dan juga seperti setuju guys dengan bagaimana isi komentar itu. Di sini dia mengatakan, ya musik boyband tidak lagi melodius dan menarik secara umum. Ada banyak kok boyband populer di masa lalu. Bahkan Big Bang menjadi populer di arus utama di Korea. Tetapi itu dikarenakan mereka punya lagu-lagu party yang menyenangkan dan santai. Dan bukan lagu-lagu pejuang hip hop yang berusaha keras seperti yang mereka coba lakukan sekarang ini. Mereka adalah boyband. Mereka seharusnya merangkul kekonyolan dan juga camp. Dan gak mencoba untuk menjadi keras. Seventeen adalah contoh bagus dari boyband masa kini yang punya daya tarik yang luas. Kemudian ada juga yang komen nih guys, boygroup itu nggak punya jangkauan untuk konsep mereka, dan ketika mereka mencoba something yang berbeda, itu nggak laku. Dan guys, gimana nih pendapat kalian akan topik yang satu ini? Apa sih alasan kenapa beberapa boygroup di masa sekarang itu seperti kayak kurang berhasil nih guys? Apakah itu dikarenakan konsep mereka? Atau kurang mendapatkan perhatian publik, lagu-lagu mereka yang dianggap berisik, atau bagaimana nih? Antar komennya di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Lee Joon-gi yang belum lama ini menyanyikan lagu Rasa Sayangi ketika melakukan fan meeting di Malaysia. Anyway, berbicara mengenai Lee Joon-gi, who is Lee Joon-gi? Buat para penonton-penonton drama Korea, aku yakin udah banyak banget dari kalian yang udah kenal dengan sosok Lee Joon-gi. Lee Joon-gi sendiri merupakan seorang aktor ya guys, dan dia juga adalah penyanyi. Dan dia juga sudah bermain dalam beberapa film dan juga drama yang populer. Kita sebut saja seperti Flower of Evil, Again My Life, sampai Moon Scarlet. By the way, kalau kalian sendiri dari drama-drama yang pernah dibintangi oleh Lee Joon-gi, manakah yang menjadi favorit kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Dan guys, sebelum lama ini, Lee Joon-gi dikabarkan mengadakan fan meeting pertamanya di Malaysia pada tanggal 22 September. Festival Tour Asia Lee Joon-gi 2024 ini akan berlangsung di Megastar Arena di Kuala Lumpur mulai pukul 6 sore. Dan penggemar yang telah menonton aktor tersebut di drama ataupun film akhirnya dapat melihat idol mereka secara langsung. Dan guys, sebelum lama ini netizen itu membagikan tentang bagaimana Lee Joon-gi yang menyanyikan lagu Rasa Sayangi, Rasa Sayang Sayangi di fan meeting yang diadakan di Malaysia tersebut. Adapun penampilan Lee Joon-gi seperti ini, coba kita lihat ya bareng-bareng. Oke, jadi seperti itulah bagaimana penampilan dari Lee Joon-gi. Wow, jujur kayak kagum banget sih. Karena pronunciation-nya dia bagus banget. Debak. Dan sudah sangat terlihat bahwa dia sangat mempersiapkan penampilan tersebut dengan cukup matang. Karena di sini dia itu terlihat sangat menguasai lagu tersebut. Enjoy juga nyanyinya, hafal juga, pasti juga. So, pasti persiapannya sangat matang guys. Dan guys, pada akhirnya penampilan Lee Joon-gi yang membawakan lagu Rasa Sayang ini lantas menuai reaksi yang pro kontra. Dikarenakan ada sebuah akunnya adalah ini, dimana untuk akun tersebut membagikan tentang bagaimana penampilan Lee Joon-gi sambil mengatakan seperti ini. POV Lee Joon-gi nyanyiin lagu Malaysia yang berjudul Rasa Sayang He di Joon-gi Day Festival in KL. Khususnya di TikTok ya guys, udah banyak banget netizen yang sudah memberikan berbagai macam komentar dan mengatakan bahwa lagu Rasa Sayangi bukanlah lagu dari Malaysia, melainkan lagu yang berasal dari Indonesia. Dan sebenarnya guys, kita itu nggak perlu berdebat sih soal dari mana asalnya lagu Rasa Sayangi, karena bukannya udah jelas ya kalau lagu Rasa Sayangi itu berasal dari Indonesia, ya nggak sih? Bahkan nih guys, Perdana Menteri Malaysia yang bernama Anwar Ibrahim juga sudah menegaskan kalau lagu yang berjudul Rasa Sayangi adalah lagu dari Indonesia. Beliau menegaskan hal tersebut dikarenakan masih mendengar klaim dari sejumlah pihak yang menyatakan bahwa lagu itu berasal dari Malaysia. Menurut beliau, klaim itu berasal dari orang-orang yang nggak mengerti sejarah. Sebab jika ditelusuri melalui Google saja sudah terungkap bahwa Rasa Sayang merupakan lagu yang berasal dari masyarakat Indonesia.
Seperti dilansir dari CNBC, beliau mengatakan seperti ini guys. Dulu pernah sempat lagu Rasa Sayangi ada yang bicara itu dari kami, asalnya Malaysia. Itu Google saja tahu sejarahnya, kita tahu asalnya adalah Indonesia. Anwar Ibrahim lantas menilai nih guys bahwa klaim itu terjadi dikarenakan adanya kesamaan budaya yang sangat kental antara Indonesia dan Malaysia. Kendati demikian, beliau kembali menegaskan bahwa lagu populer Rasa Sayangi berasal dari Indonesia. Dan sekedar informasi tambahan, mungkin ada juga teman-teman yang masih belum tahu nih, seperti yang tercatat dalam laman resmi Museum Nusantara, lagu Rasa Sayangi itu berasal dari Maluku ya guys. Disebutkan lebih lanjut bahwa Paulus Pea menciptakan lagu ini pada awal tahun 1960-an sebagai iringan mengajar di dalam kelas. Rekaman pertama untuk lagu ini dibuat di studio di Solo pada tahun 1962 sebagai bagian dari souvenir Asian Games yang keempat. Dan hal tersebut lantas menegaskan status lagu ini sebagai warisan budaya Indonesia. Dan fakta ini semakin menegaskan bahwa Rasa Sayangi berasal dari Indonesia, khususnya adalah Maluku, dan bukan berasal dari negara lain. So, dikarenakan hal tersebut, mungkin untuk akun ini bisa mengkoreksi ya guys tentang bagaimana statementnya. Karena kalau aku lihat bagaimana isi kolom komentarnya, itu ada beberapa yang kayak berdebat guys tentang asal-usul lagu Rasa Sayangi. Dan guys, kalau kita berbicara mengenai artis Korea yang menyanyikan lagu Rasa Sayangi di Malaysia, Lee Jung Gi bukanlah yang pertama. Sebelumnya ada juga Stacy guys, kurang lebih sama sih seperti Lee Jung Gi. Stacy kayak melakukan meeting gitu di Malaysia, dan pada kala itu di saat dia melakukan meeting, dia menyanyikan lagu Rasa Sayangi. Pada akhirnya klip dari Stacy menyanyikan lagu Rasa Sayangi itu kan beredar, dan akhirnya menuai reaksi yang pro kontra di kalangan netizen, sampai agensi dari Stacy pada kala itu speak up loh guys. Pada kala itu, agensi mengatakan nih guys bahwa promotor dari meeting Stacy di Malaysia yang merekomendasikan lagu Rasa Sayangi untuk dibawakan dalam acara tersebut. Mereka lantas meminta maaf kepada semua penggemar dikarenakan tidak memeriksanya secara lebih berhati-hati. Dan mereka juga mengatakan nantinya akan mencoba untuk mencegah hal itu terjadi lagi di masa depan. Di sisi lain, promotor dari meetingnya Stacy juga sudah buka suara nih guys. Mereka meminta maaf atas bagaimana ketidaknyamanan yang disebabkan dalam memilih dan merekomendasikan lagu tersebut kepada Stacy selama fan meeting. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Silky pamit dan aku mohon maaf ya guys atas kesalahan dan juga kekurangan yang ada dalam video ini. I'm so sorry banget. Dan seandainya kalau ada salah informasi, mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.